baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita siapkan dulu ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi ini saya minta untuk sekretarisnya dicatat ya yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Kasih juga keterangan kalau misalkan sakit izin alfa ya. Baru nanti kasih ke saya, oke? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi ganjil genap dan fungsi piecewise ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, yaitu selama proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep fungsi ganjil, genap, dan piecewise dengan benar. Itu ya yang harus kita pahami untuk pertemuan kali ini. Terus yang kedua, yaitu memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi ganjil, genap, dan piecewise. Artinya di sini kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi piecewise itu sendiri. Oke? Oke, adapun sebelum kita lanjut, tentunya ada beberapa manfaat ketika kita belajar tentang fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi piecewise. Di mana salah satunya yaitu dengan memahami fungsi ganjil dan genap, kita bisa paham tentang konsep dasar matematika ya. Terus, pengetahuan tentang fungsi piecewise tentunya dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Itu ya yang harus kita pahami. Dan sekarang kita akan belajar tentang fungsi ganjil. Jadi ini ya kita akan belajar tentang fungsi ganjil. Di mana fungsi ganjil itu untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, F min X hasilnya harus min Fx ya. Hasilnya harus minus. Itu yang fungsi ganjil. Terus, kalau misalkan fungsi genap, dia cirinya bagaimana? Begini ya. Oke, ini bentuk umumnya. Kalau misalkan fungsi ganjil dia seperti ini, terus kalau misalkan fungsi genap dia hasilnya akan seperti ini nanti. Untuk lebih paham, kita masuk di contoh soalnya. Oke, kita punya soal seperti ini. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x. Ini fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x, dia termasuk fungsi ganjil atau bukan? Dengan cara, kan ini bentuk umumnya ya, harus perhatikan ini. Jadi artinya ini kita akan kasih model seperti ini ya, fx ya. Jadi ini artinya kalau misalkan seperti ini, semua nilai yang ada variabel x-nya kita ganti dengan minus x. Seperti itu ya. Oke? Kan yang ada variabel x itu ini, ya kan? Oke, jadi kalau misalkan kita substitusikan f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang dan 5 dikali min x, seperti ini ya. Terus kalau misalkan dikali ini kan ini x pangkat 3 artinya apa? Berarti dia 3 kali x. Oke. Jadi kalau misalkan min x dikali min x dikali min x hasilnya berapa? Minus x pangkat 3 ya. Terus kalau misalkan ini dikali dengan ini hasilnya? Min 5x. Jadi kan ini
tetap ya, min X pangkat 3 ini ketemu ini hasilnya positif, makanya ditambah 5X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan model yang di sini. Sama enggak yang di yang pertama ini? Ya, karena yang pertama ini X pangkat 3 dikurang 5X, terus yang terakhir ini min X pangkat 3 ditambah 5X. Jadi, kalau kita mau samakan dengan yang di atas, kita bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini sama enggak modelnya ini dengan ini? Sama kan? Berarti artinya apa? Jadi, kalau misalkan modelnya seperti ini, jadi karena F min X sama dengan min Fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, sekarang kita masuk di fungsi genap, di mana bentuk utamanya itu seperti ini ya. Ciri-cirinya, dia kalau misalkan F min X hasilnya itu pasti Fx, berarti dia harus positif, gitu ya. Jadi, misalkan kita punya fungsi seperti ini, kita mau buktikan lagi, ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Caranya seperti tadi, kita substitusikan. F min X artinya apa? Berarti kalau misalkan dia F min X, semua variabel X ini kita ganti dengan min X ya. Berarti 2 dikali min X pangkat 2 ditambah 1. Ini kan di 1 ini tidak ada variabel X yang mengikuti. Jadi, makanya yang ini saja kita ganti. Terus hasilnya, kalau misalkan X kuadrat dikali 2, oke, 2X pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya sama tidak? Sama kan? Jadi ini menandakan bahwa karena di sini hasilnya adalah Fx, ini saya kasih Fx di sini karena nilainya Fx itu ini. Oke? Jadi, karena F min X sama dengan Fx, maka fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Jadi sampai sini paham kan? Yang mana dibilang fungsi ganjil dan yang mana dibilang fungsi genap. Selanjutnya kita masuk di fungsi piecewise ya. Oke ya, jadi sekarang kalian bagi kelompok dulu. Oke ya, sebelum saya bagi kelompok, oke di sini kan ada nama kelompoknya, jadi nama kelompoknya terserah kalian nama kelompoknya apa. Terus anggotanya ditulis ya masing-masing. Dan sebelum mengerjakan soal yang ada di LKPD itu, kalian harus baca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu ya. Terus kalau misalkan sebentar ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Jadi engkau? Jadi dicek itu Kak pakai rumus itu tadi. Ya, ini. Selektifkan apakah fungsi berfungsi ganjil atau fungsi genap. Jadi caranya itu, yang pertama ini kan harusnya kita ganti jadi min X dulu. F min X, baru kita ini X-nya yang ada variabel X-nya, kita ganti dengan min X. Terus kalau misalkan ini yang kedua, ini yang kedua kan X tambah 1 kuadrat itu berarti X tambah 1 dikali X tambah 1 ya. Oke. Kalau sini. Terus kalau yang ini coba yang lain. Jadi kalau misalkan yang ini tuh kayak yang tadi yang pertama. Jadi kan ini Fx, berarti kalau untuk menyelesaikan ini berarti harus di F min X. Hah? Ya kayak. Yang ada variabel X-nya kita ganti dengan min X. Berarti yang ini itu yang ini enggak. Nah, kalau ini X tambah 1 kuadrat berarti hasilnya nanti X tambah 1 dikali X tambah 1. Lalu nanti selesaikan sama bawah. Iya kan? Bikin saya min 1 Kak, min 1. Bikin saya juga. Harusnya garisnya kan berarti kan ini lebih kecil berarti ke bawah itu, tapi begini ke bawah. Min 1. Ya. Min 1 Kak berarti sini. Ya. Begitu lepas 0 berarti. Ada min 1 berarti Kan ini substitusikan dulu kalau min 1. Terus kalau misalkan dia yang itu lebih caranya substitusi. Kan misalkan kan 0. 0 kurang min 1. Ya. Berarti tetap min 1 Kak. Tetap min 1. Terus min 1. Min 1 berarti 2. Min 1 dikurang 1 min 2 dong. Oh ya, min 2. 2. Terus kalau misalkan min 2 lagi, min 2 kurang 1. 2 berarti.
Nah, kalau ini 2 kurang X, berarti ini harus harus mulai dari 0 juga. Kan kalau kan disuruh gambarkan lebih besar grafiknya. daripada 0. Iya, berarti Mulai dari 1. iya, 0 dari ke atas, 21 ke atas. Ya, sini. Misalkan ini tuh harus diselesaikan dulu yang ini X tambah 1 pangkat 2 disederhanakan ini. Jadi coba dulu. fx sama dengan X dalam kurung X tambah 1 tambah X tambah 1 pangkat 2. Ya, kalau disederhanakan berarti X tambah 1 dikali X tambah 1. Ah? Ya. Oke. Thank you. Makasih ya. Oke. Ya, baik. Jadi yang pertama itu X min 1 sama dengan jika X lebih kecil sama dengan 0. Ya, terus 2X 2 kurang X jika X lebih kecil daripada 0. Ya, ada mau ditanyakan? Ya. Kenapa bisa grafiknya itu turun? Jadi itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Belajar tentang fungsi ganjil, genap, dan siswa. Oke. Nah di sini jadi adik-adik sekalian sampai sini kalian mau ditanyakan tentang ganjil, genap, dan siswa. Oke. Jadi untuk sebelum kita menutup pertemuan kali ini, siapa yang mau refleksikan pelajaran hari ini? Adapun refleksi dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adapun ciri-ciri dari fungsi ganjil, yaitu f min x sama dengan min fx.